marilah kita senantiasa mengerjakan 4 amal yang Rasulullah dan Allah janjikan. Siapa yang mengerjakan 4 hal tersebut, maka merekalah mendapatkan surga Allah dengan selamat. Yang pertama, absus salam. Marilah kita tebarkan salam. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian saudara kita. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Marilah kita menjadi orang yang pemurah. Marilah kita menjadi orang yang dermawan, yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Maka niscaya orang yang senantiasa memiliki kepekaan sosial tinggi, peduli terhadap sesama, mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Uhibbu ahlas sakho, aku cinta kepada orang yang pemurah, orang yang pemberi, dermawan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kalaulah seandainya hari ini kita masih belum tegur sapa dengan tetangga kita, keluarga kita, saudara kita dan sebagainya, marilah kita maafkan dan kita meminta maaf kepadanya. Kemudian yang keempat, marilah kita kerjakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan solat di waktu malamnya, maka insyaallah orang tersebut mendapatkan kemuliaan maqamam mahmudah, orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari sahabat mulia Abdullah bin Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala beliau datang di kota Madinah, orang-orang datang melihat wajah Rasulullah langsung secara dekat, dan yang diucapkan oleh Rasul tak kala itu yang pertama kali adalah ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, absus salam, tebarkanlah salam. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan dirikanlah solat di waktu malam tak kala manusia tertidur. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan 4 hal, 4 sikap, 4 amalan yang mesti kita kerjakan sebagai kaum muslimin wal muslimat yang ingin dan menginginkan surganya Allah. Tadkhulul jannata bisalam, mereka akan memasuki surga Allah dengan selamat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, absus salam, tebarkanlah salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, salam adalah ungkapan doa kita kepada saudara kita. Maka salam adalah sumber dari kedamaian, salam adalah sumber daripada kebahagiaan kita. Sesungguhnya ingat, aksaru khotaya ibni Adam fi lisanihi, paling banyak dosa yang dikerjakan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Berapa banyak orang yang senantiasa bermusuhan, tidak tegur sapa karena lisannya. Orang yang tidak pandai menjaga lisannya, maka sungguh orang tersebut akan rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan kita senantiasa absus salam, menebarkan salam, maka sesungguhnya salam adalah sumber kebahagiaan. Bayangkan hadirin saudara sekalian, tak kala kita berjumpa dengan saudara kita, yang kita ucapkan pertama kali adalah Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya adalah wajib. Maka sungguh orang yang diucapkan salam atau mendengarkan salam saudaranya, maka ia pun diminta untuk mendoakan kembali saudaranya yang mengucapkan salam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diucapkan salam oleh saudara kita, maka ucapkanlah salam tersebut yang terbaik atau yang lebih baik daripada saudara kita atau yang sepadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan." Kata Allah, apabila kamu diucapkan salam oleh saudara kalian, maka ucapkanlah dengan yang baik atau lebih baik atau dengan yang sepadan. Kalau kita
diucapkan oleh saudara kita salam assalamualaikum, maka jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal kata Allah waalaikumsalam, ucapkanlah dengan yang sepadan. Inilah anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa afsus salam, menebarkan salam. Karena sesungguhnya sebagian kita orang sangat-sangat pelit untuk mengucapkan salam. Tak kala kita berjumpa dengan saudara kita, kita malah mengucapkan say hello dan sebagainya. Akan tetapi anjuran Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa tadkhulul jannata bisalam, agar kita senantiasa mendapatkan surganya Allah dengan selamat. Maka yang pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam, maka insyaallah kedamaian, kebahagiaan akan kita dapatkan, karena salam adalah sumber dari kebahagiaan. La tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, kata Rasul, tidak akan masuk surga kalian hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Kemudian wala tu'minu, dan tidak kalian beriman kepada Allah hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai adalah bagian daripada kita mengucapkan salam, menebarkan salam antar sesama atau sesama muslim. Karena mana mungkin orang yang bisa mengucapkan salam kalau hatinya dengki, iri kepada saudara kita, memiliki perasaan yang tidak baik kepada saudara kita, tidaklah mungkin kita mau mengucapkan salam kepada saudara kita. Itulah gambaran bahwa orang yang mengucapkan salam adalah orang yang menebarkan kedamaian dan kebaikan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa afsus salam, yang senantiasa menebarkan salam. Amin ya rabbal alamin. Orang yang senantiasa menebarkan salam, maka insyaallah orang tersebut tadkhulul jannata bisalam, orang yang senantiasa akan memasuki surga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, amalan atau suatu yang harus kita kerjakan agar kita memasuki surga Allah dengan selamat. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, memberikan makan. Ingat, memberikan makan kepada saudara kita, saudara yang membutuhkan, yang kelaparan, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan di antara kita, baik tetangga kita dan sebagainya, atau orang yang terdekat kita, maka sungguh itu adalah termasuk sedekah yang insyaallah dinilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meninggal, orang yang telah dipanggil oleh Allah terdahulu atau sekarang, mereka hari ini merengek memohon kepada Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berdoa, ya Tuhanku, seandainya engkau menunda kematianku sehari saja, seminggu saja, sebulan, bahkan setahun, apa keinginan mereka? Keinginan mereka adalah fa'asaddaqo, mereka agar senantiasa bersedekah. Dulu yang kami tinggalkan adalah perbuatan baik sedekah. Kami tinggalkan ya Allah. Sehari saja engkau perkenankan kami untuk senantiasa kembali ke dunia agar kami senantiasa bersedekah. Inilah keinginan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka berdoa kepada Allah dan doa mereka tak mungkin dikabulkan oleh Allah, karena Allah telah panggil mereka terdahulu dan mereka telah menghadap Allah, dan hari ini mereka berada di alam barzah dan mereka berdoa minta dikembalikan agar apa? Agar mereka senantiasa bersedekah. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, adalah amalan yang kedua yang senantiasa memasukkan orang ke surga, atau memasukkan siapa saja yang mengerjakannya akan mereka mendapatkan surga Allah secara selamat, yaitu wa at'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Salah satu amalan orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah senantiasa mereka pemberi, senantiasa mereka dermawan. Allah cinta, uhibbu ahlas sakhor, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa memberi, pemurah, dermawan. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah, dan insyaallah mereka orang yang mengerjakan amalan kedua ini, yaitu memberikan makan kepada orang lain, maka niscaya ia akan mendapatkan surga Allah. Tadkhulul jannata bisalam, mereka masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ingat sedekah yang kita kerjakan, yang kita berikan kepada orang lain,
tentulah sedekah atau harta yang kita berikan kepada orang lain pada hakikatnya bukanlah berkurang, kata Rasulullah, bahkan hilang atau habis dengan cuma-cuma. Akan tetapi sesungguhnya harta yang kita berikan di jalan Allah itu akan bertambah dan insya-Allah bernilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mimmal." Ingat sedekah, harta yang kalian kerjakan, yang kalian berikan kepada orang lain, kata Rasulullah, tidak sedikit pun mengurangi harta kalian. Subhanallah, hakikatnya kita memberikan sedekah kepada orang lain, harta kita bertambah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tambah berkahnya, tambah insyaallah nilainya, dan insyaallah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ingat, apa saja yang kalian keluarkan, infak sedekah yang kalian keluarkan adalah Allah lah yang memberikan balasan. Allah lah sebaik-baiknya pemberi balasan. Sungguh Allah Maha Kaya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Itulah amalan yang kedua yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan, yaitu senantiasa kita memberikan makan kepada orang lain dengan harapan amalan yang kita kerjakan tadi insyaallah menjadikan kita hamba Allah yang mendapatkan surga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amalan yang mesti kita kerjakan adalah wasilul arham, menyambung silaturahim. Arham jamak dari kata rahim. Rahim adalah orang yang memiliki kekerabatan kepada kita, ibu, ayah, kakek, nenek, paman, bibi, ponakan dan sebagainya. Inilah rahim kita. Inilah hakikatnya sesungguhnya saudara kita. Tak kala kita memutuskan tali silaturahim antar saudara kita, maka sesungguhnya kita sudah memutuskan rahmat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah, dan sambunglah silaturahim, karena sesungguhnya menyambung silaturahim adalah kewajiban kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 23. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim, wa tuqatta'u arhamakum. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim di antara kalian, mereka itulah ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah. Nauzubillah. Fa asammahum wa a'ma absaruhum. Mereka nanti akan dibangkitkan Allah dalam keadaan tuli dan dalam keadaan buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah ancaman Allah bagi orang-orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim. Nanti Allah akan bangkitkan mereka, orang-orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahim. Mereka akan dibangkitkan Allah. Fa asammahum wa a'ma wa absaruhum. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tuli. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalaulah hari ini kita masih belum tegur sapa dengan saudara kita, paman kita, bibi kita, ponakan kita, bahkan nauzubillah ayah ibu kita kandung sendiri, maka nauzubillah summa nauzubillah, kita termasuk orang yang memutuskan rahmat Allah. Mulai hari ini marilah kita dekatkan, kita rekatkan hubungan silaturahim kita. Mintalah maaf kepada mereka. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang mulia di sisi Allah, orang yang secara ikhlas, orang yang legowo untuk senantiasa meminta maaf kepada saudara kita. Mungkin mereka yang salah, tapi kitalah yang minta maaf, itu lebih baik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, amalan yang ketiga ini mudah-mudahan senantiasa bisa kita kerjakan, yaitu menyambung silaturahim, dan dengan harapan kita termasuk orang yang mendapatkan surga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amalan orang-orang yang menginginkan surganya Allah dan akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat, yaitu yang keempat, orang-orang yang senantiasa wasallu bil laili wan nasun niyam. Orang yang senantiasa mengerjakan solat lail di waktu malam, tak kala manusia tertidur. Oleh karena itu,
Orang yang senantiasa bangun di tengah malam, mendirikan solat tahajudnya, qiyamul lailnya, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan merekalah yang akan mendapatkan surganya Allah. Qiyamul lail adalah amalan para sahabat, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Sulit memang, tapi marilah kita kerjakan, mulai dari yang sedikit, kemudian kita akan terbiasa nantinya insya Allah. Ingat kata Allah, orang yang hari ini mendapatkan begitu banyak masalah, ingin mendapatkan kemuliaan, harkat martabatnya ingin diangkat oleh Allah, maka bertahajudlah. Sebagaimana kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Kata Allah, orang yang menginginkan derajat yang mulia di sisi Allah, maka wa minal laili fatahajjat, di waktu sebagian malam, di sepertiga malam bertahajudlah. Sebagai apa? Sebagai ibadah tambahan, untuk mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya maqamam mahmuda, Allah akan angkat kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Masya Allah hadirin, orang yang senantiasa mengerjakan solat qiyamul lail, tahajud di waktu malam, mereka tidaklah sia-sia, melainkan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah akan turun ke langit bumi, kemudian melihat hambanya. Siapa yang hari itu, malam itu bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Siapa yang malam itu yang bersungguh-sungguh memohon kemuliaan, maka Allah angkat menjadi orang-orang yang derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua, para jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengerjakan 4 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruli wa lakum wa lisailil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita tarik kesimpulan dari khutbah yang pertama. Marilah kita senantiasa mengerjakan 4 amal yang Rasulullah dan Allah janjikan. Siapa yang mengerjakan 4 hal tersebut, maka merekalah mendapatkan surga Allah dengan selamat. 4 hal tersebut adalah yang pertama, afsus salam. Marilah kita tebarkan salam. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian saudara kita. Ketemu saudara kita, bertemu siapapun itu, marilah kita ucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum. Kita senantiasa mendoakan siapa yang kita jumpai, maka niscaya orang yang senantiasa afsus salam, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Marilah kita menjadi orang yang pemurah. Marilah kita menjadi orang yang dermawan, yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Maka niscaya orang yang senantiasa memiliki kepekaan sosial tinggi, peduli terhadap sesama, mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Uhibbu ahlas sakho, aku cinta kepada orang yang pemurah, orang yang pemberi, dermawan dan lain sebagainya. Inilah yang ingin dan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang menginginkan surga Allah, maka dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kalaulah seandainya hari ini kita masih belum tegur sapa dengan tetangga kita, keluarga kita, saudara kita dan sebagainya, marilah kita maafkan dan kita meminta maaf kepadanya. Kemudian yang keempat, marilah kita kerjakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan solat di waktu malamnya, maka insya Allah orang tersebut mendapatkan kemuliaan maqamam mahmudah. Orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah.
Marilah mudah-mudahan di siang Jumat yang berbahagia ini kita berharap, meminta dan memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah agar kita senantiasa mengerjakan 4 amal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.